Perkenalkan, nama saya Sri Gustiani dari kelas 4C dengan NIM 12210620232, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran ekonomi digital dengan dosen pengampu Bapak Pizaini ST.Com. Di video kali ini saya akan nge-review beberapa jenis pembelajaran digital. Di antaranya ada pembelajaran digital berbasis mobile learning. Kemudian ada pembelajaran digital berbasis media sosial. Kemudian ada pembelajaran digital berbasis game. Kemudian ada pembelajaran digital berbasis layanan cloud. Dan yang terakhir, saya bakal nge-review pembelajaran digital berbasis augmented reality. Teman-teman mau tahu apa saja contoh-contohnya? Yuk, sama-sama simak video berikut ini. Pada bagian pertama ini, saya akan nge-review pembelajaran digital berbasis mobile learning. Nah, apa sih itu pembelajaran digital berbasis mobile learning? Nah, seperti yang udah saya cantumkan di belakang nih teman-teman, yang menyatakan bahwasanya pembelajaran digital berbasis mobile learning atau m-learning adalah metode pembelajaran menggunakan perangkat mobile seperti ponsel, laptop, atau juga tablet. Dengan teknologi pendidikan ini, siswa atau peserta didik tidak bertemu dengan guru secara langsung atau juga tidak bertemu secara offline di sebuah ruangan kelas. Nah, untuk contoh aplikasinya sendiri di sini saya mengambil contoh aplikasi yaitu Ruang Guru. Ruang Guru merupakan aplikasi belajar online ternama di Indonesia yang menawarkan berbagai fitur untuk membantu siswa belajar dengan lebih efektif dan menyenangkan. Berikut ini adalah gambaran singkat dari penggunaan aplikasi Ruang Guru. Jika teman-teman belum memiliki akun, maka teman-teman harus mendaftarkan terlebih dahulu untuk bisa menggunakan aplikasi Ruang Guru. Di sini ada beberapa pilihan untuk bisa mendaftar atau masuk ke aplikasi Ruang Guru. Nah, berhubung saya sudah punya akunnya, jadi saya pilih untuk masuk dengan menggunakan akun Google. Nah, teman-teman, jadi seperti inilah tampilan dari aplikasi Ruang Guru ketika kita sudah masuk ke aplikasinya. Teman-teman bisa lihat di sini banyak berbagai fitur yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran. Dan teman-teman harus berlangganan terlebih dahulu, jika tidak, maka konten akan terkunci. Di sini, teman-teman bisa memilih kelas sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi Ruang Guru itu memiliki banyak keunggulan loh teman-teman. Di antaranya yaitu pertama, konten yang lengkap dan berkualitas. Ruang Guru menyediakan video pembelajaran yang menyeluruh untuk berbagai mata pelajaran dan tingkatan kelas. Materinya disampaikan oleh guru-guru berpengalaman dan berkualitas sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, aplikasi Ruang Guru memiliki berbagai macam fitur yang menawarkan berbagai manfaat untuk belajar, seperti latihan soal, tryout, rangkuman materi, dan sesi live teaching. Fitur-fitur ini membantu siswa untuk lebih memahami materi pelajaran dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. Yang ketiga, keunggulannya yaitu memiliki desain yang menarik dan mudah digunakan. Aplikasi Ruang Guru memiliki desain yang menarik dan mudah digunakan sehingga nyaman untuk diakses oleh siswa dari berbagai usia. Yang keempat, dapat diakses di berbagai perangkat, seperti di smartphone, tablet, dan laptop. Hal ini memudahkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Meskipun aplikasi Ruang Guru ini memiliki berbagai keunggulan, namun aplikasi ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu harga paket berlangganan yang relatif mahal. Meskipun terdapat paket berlangganan yang terjangkau, beberapa paket Ruang Guru bisa dibilang mahal bagi sebagian siswa. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Aplikasi Ruang Guru memerlukan koneksi internet yang stabil untuk dapat digunakan secara optimal. Hal ini bisa menjadi kendala bagi siswa yang tinggal di daerah dengan akses internet yang terbatas.
Selanjutnya, beberapa fitur hanya tersedia di paket berbayar. Beberapa fitur yang bermanfaat seperti latihan soal, tryout, hanya tersedia di paket berbayar. Hal ini bisa membuat siswa yang tidak berlangganan paket berbayar merasa dirugikan. Di video sebelumnya, saya kan udah ngejelasin tuh apa saja keunggulan serta kekurangan dari aplikasi Ruang Guru. Nah, selanjutnya saya punya beberapa tips nih untuk teman-teman agar bisa menggunakan aplikasi Ruang Guru secara optimal. Yang pertama, teman-teman bisa memanfaatkan fitur tryout gratis yang tersedia di aplikasi Ruang Guru untuk mengukur kemampuan kamu dan mengetahui materi pelajaran yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya, ikuti sesi live teaching yang diadakan oleh guru-guru Ruang Guru untuk mendapatkan penjelasan materi yang lebih mendalam. Kemudian, teman-teman bisa menggunakan fitur latihan soal untuk mengasah kemampuan kamu dalam mengerjakan soal-soal ujian. Lalu, buatlah jadwal belajar yang teratur dan disiplin agar kamu mendapatkan manfaat aplikasi Ruang Guru secara maksimal. Di bagian kedua ini, saya akan nge-review pembelajaran digital berbasis media sosial. Contohnya yaitu ada YouTube dan juga ada TikTok. Di era digital saat ini, akses informasi dan ilmu pengetahuan semakin mudah dijangkau. Salah satu platform yang menjadi primadona untuk belajar online adalah YouTube. Platform ini menawarkan berbagai macam video edukasi dengan beragam topik dan gaya pembelajaran yang menarik. Dalam video review ini, saya akan membahas tentang pengalaman saya belajar digital menggunakan media sosial pada aplikasi YouTube. Saya akan merekomendasikan salah satu channel YouTube edukasi yaitu TED Talks. TED Talks merupakan channel YouTube pendidikan yang menyajikan konten seminar dari tokoh-tokoh terbaik dari berbagai macam bidang dan industri. TED Talks membahas beragam topik, mulai dari bisnis, pendidikan, seni, sampai teknologi. Ketika menonton TED Talks, kamu bisa mendapatkan banyak informasi baru dan merasa terinspirasi. Jika kamu menyukai belajar di ruang kelas dan memperhatikan guru atau dosen menjelaskan, video-video dari channel ini sangat pas untuk kamu tonton. Ada banyak manfaat loh yang bisa kita dapatkan melalui aplikasi YouTube. Di antaranya, yang pertama, YouTube menyediakan berbagai macam konten edukasi melalui dari video tutorial, ceramah online, hingga demonstrasi langsung. Konten-konten ini tersedia dalam berbagai bahasa dan tingkat kesulitan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Kedua, kualitas konten di YouTube bervariasi. Ada banyak channel yang menyediakan konten edukasi berkualitas tinggi dengan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Namun, ada juga channel yang menyediakan konten yang kurang berkualitas atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk memilih channel yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Yang ketiga, YouTube menawarkan berbagai macam gaya pembelajaran seperti visual, audio, dan kinestetik. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang keempat, YouTube memungkinkan interaksi antara pengguna dan pembuat konten melalui kolom komentar. Hal ini memungkinkan pengguna untuk bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan feedback dari pembuat konten. Yang kelima, YouTube dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet, dan yang lain-lain. Hal ini memungkinkan pengguna untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Secara keseluruhan, saya merekomendasikan YouTube sebagai platform yang efektif untuk pembelajaran digital. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua konten di YouTube memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam memilih channel di YouTube. Jenis pembelajaran digital berbasis media sosial yang akan saya review selanjutnya adalah TikTok. TikTok merupakan platform media sosial yang identik dengan video pendeknya yang menghibur dan viral. Ternyata memiliki potensi yang luar biasa sebagai media pembelajaran digital. Di
balik kesederhanaan format videonya, TikTok menawarkan berbagai fitur dan keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Aplikasi TikTok sendiri memiliki keunggulan sebagai media pembelajaran digital. Di antaranya, video pendek TikTok yang memiliki durasi rata-rata 15 detik mampu menarik perhatian dan fokus pengguna, terutama generasi muda yang terbiasa dengan konten singkat dan dinamis. Hal ini dapat membantu meningkatkan minat belajar dan membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami. Lalu, TikTok menyediakan berbagai fitur editing yang mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk membuat konten edukasi yang menarik dan interaktif. Guru dan siswa dapat berkreasi dengan berbagai format video, seperti video tutorial, presentasi, dan eksperimen. Kemudian, TikTok dapat diakses secara gratis dan mudah digunakan oleh siapa saja, dengan berbagai perangkat dan koneksi internet. Jangkauan penggunanya yang luas, terutama generasi muda, menjadikan TikTok sebagai platform yang ideal untuk menyebarluaskan informasi edukasi kepada khalayak yang lebih luas. Di balik keunggulan serta manfaat yang diberikan, TikTok juga berpotensi mengandung konten negatif yang tidak edukatif. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk mendampingi dan mengarahkan penggunaan TikTok agar terhindar dari konten yang tidak bermanfaat. Format video TikTok yang pendek, meskipun menarik, memiliki keterbatasan dalam menyampaikan materi pembelajaran yang kompleks. Penting untuk mengkombinasikannya dengan media pembelajaran lain untuk memastikan bahwa pemahamannya dapat dipastikan menyeluruh. Selanjutnya, seperti platform media sosial lainnya, TikTok dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab. Penting untuk meningkatkan literasi digital dan edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak. Berikut salah satu contoh akun TikTok bernama @vmulyana milik seorang perempuan bernama Vina Mulyana ini kerap kali diserbu warganet TikTok yang sedang mencari pekerjaan. Vina Mulyana kerap kali membagikan konten edukasi soal pentingnya membangun CV yang menarik agar dapat meningkatkan kesempatan diterimanya sebuah lamaran pekerjaan. Pada bagian ini, saya akan nge-review pembelajaran digital berbasis game. Saya mengambil contoh yaitu dari penggunaan aplikasi Kahoot, kemudian ada Wordwall, dan EducaPlay. Yang pertama ada Kahoot. Kahoot hadir sebagai angin segar dalam dunia pendidikan, menghadirkan media pembelajaran digital berbasis game yang menyenangkan dan interaktif. Platform ini telah merevolusi cara guru mengajar dan siswa belajar, menjadikannya alat ampuh untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pemahaman. Ada beberapa keunggulan Kahoot yang menjadikannya pilihan tepat untuk pembelajaran digital. Yang pertama, Kahoot menawarkan berbagai format permainan seperti kuis, pilihan ganda, tebak kata, dan pertanyaan terbuka. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar dan minat siswa yang berbeda-beda. Kemudian, elemen gamifikasi seperti poin, papan peringkat, dan avatar membuat belajar menjadi menyenangkan dan menarik. Siswa termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan berusaha secara keras untuk mendapatkan skor yang terbaik. Lalu, Kahoot menyediakan sistem penilaian instan yang memungkinkan guru untuk dengan cepat melihat seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan belajar dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana penggunaan Kahoot untuk media pembelajaran digital. Nah, seperti teman-teman yang bisa lihat, Kahoot itu banyak banget loh fitur-fiturnya yang bisa kita pakai. Tapi terlebih dahulu teman-teman bisa mendownload aplikasi atau login melalui website kahoot.com. Nah, di sini saya udah membuat kuis sebelumnya. Karena di sini saya ingin mempraktekkan, jadi saya klik play solo. Kemudian praktis. Nah, jadi ini baru contoh soal simpelnya ya teman-teman.
Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa langsung mencobanya sendiri dan rasakan bagaimana keseruan bermain game melalui Kahoot. Tidak hanya bermain, di sini kita diajarkan untuk belajar, kemudian melatih konsentrasi, kecepatan, dan lain-lain. Sehingga ini cocok banget nih teman-teman untuk media pembelajaran digital. Selanjutnya, ada game edukasi yang dapat diakses melalui situs web bernama WordWall. WordWall merupakan platform pembelajaran digital berbasis game yang menawarkan berbagai aktivitas interaktif untuk membantu siswa belajar dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Platform ini menyediakan berbagai macam template yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam permainan edukatif, seperti teka-teki silang, tebak kata, dan kuis. WordWall sendiri memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama, WordWall menghadirkan permainan edukatif yang menarik dan interaktif, sehingga dapat membantu siswa belajar dengan lebih fokus dan antusias. Kemudian, WordWall menyediakan berbagai macam template untuk membuat berbagai macam permainan edukatif, sehingga guru dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan dan materi pembelajaran dengan menambahkan gambar, audio, dan video. Lalu, WordWall mudah digunakan bahkan bagi guru yang tidak terbiasa dengan teknologi. Platform ini memiliki antarmuka yang intuitif dan panduan yang jelas. Kemudian, WordWall dapat digunakan untuk pembelajaran kolaboratif, di mana siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan permainan edukatif. Dan yang terakhir, WordWall memiliki versi gratis yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Versi berbayar menawarkan fitur tambahan seperti template premium dan kemampuan untuk membuat kelas online. Kali ini saya akan mempraktikkan kepada teman-teman cara penggunaan WordWall. Teman-teman bisa langsung ketik di Google yaitu WordWall. Bisa diklik pada bagian yang paling atas. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini, kemudian scroll ke bawah dan banyak banget template-template pembelajaran yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya ini pada bagian Match Up. Di situ banyak banget game-game pembelajaran yang tersedia. Nah, ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Nah, untuk tampilannya sendiri agar bisa terlihat besar, teman-teman bisa menggunakan seperti media infocus ketika berada di dalam kelas. Nah, jadi ini gamenya tinggal mencocokkan saja, yaitu bentuk-bentuk dari pecahan. Nah, klik submit, kemudian muncul deh berapa skor yang kita kerjakan. Seru banget kan teman-teman? Yuk silahkan dicoba. Lalu, ada platform yang namanya EducaPlay yang menawarkan berbagai jenis macam aktivitas interaktif untuk membantu siswa dalam belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan menarik. Platform ini menyediakan berbagai jenis game edukasi seperti teka-teki silang, teka-teki kata, jam let's dance, dikte, dan masih banyak lagi. EducaPlay juga memungkinkan guru untuk membuat game edukasi sendiri yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. EducaPlay sebagai media pembelajaran digital berbasis game ini memiliki berbagai keunggulan. Di antaranya, yang pertama, game edukasi di EducaPlay dapat diakses secara gratis, dirancang dengan cara yang menarik dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar karena mereka merasa seperti sedang bermain game. Lalu, game edukasi di EducaPlay dirancang untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Siswa akan belajar sambil bermain, sehingga mereka akan lebih mudah mengingat materi yang telah dipelajari. Kemudian, game edukasi di EducaPlay dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa harus berpikir dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan sebuah game.
Tetapi ada beberapa kekurangan dari EducaPlay yang perlu diperhatikan. Yang pertama, EducaPlay memerlukan koneksi internet yang stabil untuk digunakan. Hal ini menjadi kendala bagi siswa yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Kemudian, EducaPlay menawarkan paket gratis dengan fitur yang terbatas. Guru yang ingin menggunakan semua fitur EducaPlay harus berlangganan paket premium yang tentunya pasti berbayar. Oke teman-teman, saya akan memberikan tutor bagaimana penggunaan website EducaPlay untuk pembelajaran digital. Teman-teman bisa mengunjungi website EducaPlay di Google, kemudian teman-teman klik, dan sebelum itu teman-teman harus mendaftar agar bisa login terlebih dahulu untuk bisa memakai fitur-fitur yang digunakan. Nah, sebagai contoh, di sini ini banyak banget ya teman-teman. Nah, contohnya yaitu pada game Froggy Jump. Kita bisa membuat soal-soal sendiri, tapi ini soal dari bawaan gamenya ya teman-teman. Langsung klik start, kemudian kita tunggu. Nah, di sini udah ada soal-soalnya, kemudian teman-teman bisa klik jika jawaban benar. Nah, maka teman-teman mendapatkan poin. Nah, tapi jika jawabannya salah, maka dia akan jatuh ke dalam air. Nah, seru banget kan teman-teman? Tunggu apa lagi? Bisa dicoba nih gamenya untuk pembelajaran di kelas. Teman-teman bisa menggunakan InFocus untuk bisa menerangkannya lebih jelas kepada para siswa. Selanjutnya, saya akan mereview pembelajaran digital berbasis layanan cloud. Layanan cloud atau cloud computing merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan layanan internet berbasis data, server, dan jaringan yang bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi. Cloud juga berarti sebuah penyimpanan digital yang dapat menyimpan semua file pada cloud yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, contohnya yaitu ada Google Classroom, dan juga ada Zoom. Yang pertama ada Google Classroom. Merupakan salah satu layanan cloud untuk pendidikan yang paling populer di dunia dengan jutaan pengguna di seluruh dunia. Dengan Google Classroom, guru dapat membuat kelas online, membagikan materi, memberikan tugas, dan menilai hasil belajar siswa. Google Classroom dihosting di server cloud Google, yang berarti bahwa guru dan siswa dapat mengaksesnya dari perangkat apapun dengan koneksi internet. Di sini saya akan menampilkan penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran digital. Sebelum itu teman-teman harus download dulu ya di Play Store atau sesuai dengan perangkat yang teman-teman gunakan. Lalu teman-teman klik Get Started untuk login ke akun Google Classroom, lalu pilih email yang akan digunakan. Jadi seperti ini teman-teman tampilan ketika sudah memasuki Google Classroom. Nah, di sini ada join class, kemudian create class. Join class ini jika teman-teman ingin join ke kelas baru, dan yang create class jika teman-teman ingin membuat kelas baru. Nah, di sini kita akan coba melihat satu kelas ya, yaitu pembelajaran ekonomi digital kelas 4C dengan dosen Bapak Bizani. Nah, di sini udah ada tugas yaitu membuat video dan merasakan langsung beberapa jenis pembelajaran digital. Nah, yang lagi saya buat ini nih teman-teman. Kemudian jika udah selesai, teman-teman bisa menambahkan tugasnya di bagian Add Work. Lalu klik upload, dan jika sudah, teman-teman bisa mengklik submit. Maka tugas teman-teman sudah terkumpul. Nah, jadi Google Classroom ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat apapun yang terhubung dengan internet, termasuk komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Lalu, Google Classroom ini terintegrasi dengan berbagai layanan Google Workspace lainnya, seperti Google Docs, Google Drive, dan Google Calendar, sehingga memudahkan kolaborasi dan komunikasi antara guru dan siswa. Dan yang pastinya, Google Classroom ini tersedia secara gratis untuk semua pengguna akun Google, sehingga teman-teman dapat mengaksesnya tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan. Selanjutnya ada Zoom. Di era digital ini, Zoom menjelma menjadi platform konferensi video yang tak asing lagi. Kemampuannya dalam menghubungkan orang-orang di berbagai penjuru dunia menjadikannya alat yang ideal untuk pembelajaran digital. Kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara penggunaan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran digital
di sini jaringan teman-teman itu harus stabil agar gambar yang ditampilkan itu terlihat bagus dan tidak patah-patah. Nah, di sini kita bisa lihat partisipannya itu masih satu. Jika teman-teman ingin menambahkan, maka bisa klik di bagian Zoom, lalu klik invite link. Dan teman-teman bisa men-share-nya kepada siapa saja yang ingin join ke Zoom meeting teman-teman. Nah, di sini ada fitur mute jika tidak ingin ada suaranya, kemudian ada stop video. Jadi teman-teman tidak menampilkan wajah teman-teman di layar. Kemudian di sini ada fitur-fitur lain seperti chat. Kemudian yang paling sering digunakan yaitu fitur share. Ketika ingin mempresentasikan sesuatu, bisa memilih fitur ini untuk menampilkan bahan materi yang akan dipelajari. Nah, aplikasi ini tentunya gratis ya teman-teman, dan harus memiliki koneksi internet yang stabil. Yang terakhir, saya akan nge-review pembelajaran digital berbasis Augmented Reality. Augmented Reality atau disingkat dengan AR merupakan teknologi yang menggabungkan objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi lalu diproyeksikan terhadap dunia nyata. Di sini saya mengambil contoh dari website bernama Study Assembler sebagai platform pembuatan bahan untuk Augmented Reality. Oke teman-teman, di sini saya akan menampilkan bagaimana proses pembuatan bahan untuk media pembelajaran augmented reality serta apa-apa saja keunggulan belajar menggunakan augmented reality. Teman-teman bisa mencari website Studio Assembler di Google, kemudian teman-teman klik, lalu login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah dan menemukan tanda Create Your Question. Pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan dengan AR membuat proses belajar menjadi tidak membosankan dan lebih berkesan bagi siswa. Hal ini meningkatkan semangat dan antusiasme mereka dalam belajar. Nah, jadi kira-kira seperti ini bentuk dari bahan yang ingin kita buat. Jadi ini belum ada objeknya. Nah, saya udah menyiapkan bahan yang sedikit udah jadi ya teman-teman. Jadi kita keluar halaman ini terlebih dahulu. Kita kembali ke halaman tadi dan scroll bagian ke bawah. Nah, di sini saya udah menyiapkan bahan terlebih dahulu, yaitu di bagian underwater untuk mempersingkat waktu aja teman-teman. Lalu klik edit untuk menambahkan objek-objek yang dirasa kurang. Kita tunggu. Nah, jadi penggunaan AR ini menghadirkan objek-objek dalam belajar yang berbentuk format 3D yang terlihat realistis, yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pelajaran secara langsung. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman dan ketertarikan siswa terhadap materi yang diajarkan. Jadi seperti ini kira-kira bentuk sederhananya. Untuk objeknya sendiri kita bisa klik di fitur 3D. Nah, di sini mereka menyediakan bahan-bahan yang disediakan secara gratis dan ada juga yang pro. Jadi kita pilih yang bagian free aja ya teman-teman. Lalu kita scroll, kita cari bahan yang sesuai dengan tema yang tadi, yaitu underwater. Nah, di sini banyak banget nih pilihannya, jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja sesuai keinginan mana yang cocok. Nah, jika sudah, kita klik dan kita atur posisinya. Nah, jika sudah, kita klik di bagian share. Karena ini sebelumnya udah tersave, jadi sebelumnya itu bacaannya itu publish ya teman-teman, dan bisa diikuti. Ada beberapa option yang perlu diisi. Nah, kemudian tinggal klik download marker agar nantinya itu bisa kita scan melalui smartphone. Jadi ini hasil dari bahan augmented reality yang kita buat tadi. Tadi kan kita udah melihat tuh bagaimana proses pembuatan media augmented reality dari website Studio Assembler hingga menjadi QR code. Selanjutnya kita akan men-scan hasil dari QR code tadi menggunakan Google Lens. Kira-kira seperti apa sih hasilnya teman-teman? Nah, ini kita tinggal scan lalu kita klik, maka nanti akan muncul tampilan ini terhubung dengan Studio Assembler tadi ya teman-teman. Lalu klik scan marker. Nah, kita tunggu saja, maka nanti hasilnya akan keluar.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasil dari augmented reality tadi yang kita buat, yaitu tentang biota laut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kelihatan nyata ya, padahal aslinya itu hanya sebuah QR code. Begitu canggih ya teman-teman teknologi di zaman sekarang ini. Nah, di sini ada terumbu karang, berbagai macam ikan, ubur-ubur, ikan pari. Tuh, terlihat nyata dan menarik gitu ketika dilihat. Jadi ini sangat bagus ya jika diterapkan sebagai media pembelajaran. Apalagi kita sebagai seorang guru itu harus selalu update gitu terhadap teknologi agar kita bisa menciptakan bagaimana pembelajaran yang menarik untuk para siswa sehingga minat dan motivasi belajar siswa itu meningkat. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Silahkan dicoba ya. Kesimpulan dari video review ini adalah bahwasannya semua platform pembelajaran digital itu bagus. Tinggal kita saja yang memilih mana yang sesuai untuk kebutuhan pembelajaran kita. Karena ini pembelajaran berbasis digital, maka rata-rata kekurangan yaitu pada koneksi internet dan perangkat yang digunakan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.